puasa itu diwajibkan, fasyamu ibadatun qadimatun. Jadi puasa itu perbuatan yang sudah lama dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, yang Allah catat dalam Al-Quran itu sejarah dan tarikh tentang umat-umat sebelumnya dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam ila an khatamar risalat, sampai dengan akhir risalah nubuwiyah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban puasa itu perbuatan, kelakuan, praktek puasa itu bukan hanya kita Nabi Muhammad umatnya, tapi min ahdi Adam alaihissalam, dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Wasaumu alladhi yuqbiluhu Allah azza wa jalla huwa qafful batni wal farji an qada'i syahawat wa qaf'us sam'i wal basari wal lisani wal aidiyai wa arjuli wasairil jawarihi anil asam. Nah, tetap saya sepakat sekali dengan Profesor Dr. Said Ashur dalam bukunya ini. Dia katakan itu puasa itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala alladzi kaffal batn. Jadi orang yang mampu menahan jiwanya, menahan batinnya. Bisa batin kaful batni bimakna batin ini isi jawarih johiriyah, dari makan, dari minum, dari segala macam. Tapi yang dikonsentrasikan oleh Syekh Said Ashur bahwa persoalan batin itu yang menjadi penyebab diterimanya puasa seseorang. Jadi kaful batni, jadi menahan anggota batin kita, kejiwaan spiritual kita dari hal-hal yang menjatuhkan kepada syahwat, perbuatan yang tidak baik. Nah, di situ kafus sam'i, menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, kedua tangan, kedua kaki, dan sekujur anggota badan itu dari waqa'a 'alal ma'siyah, terjatuh pada maksiat. Nah, ini yang ditekankan oleh Said Ashur dalam buku beliau ini. Kama anna shauma ibadatun tatamassalu fi ta'ati amrillahi azza wa jalla bimtina'i anil muftirat wa jihadin nafsi wa mukhalafati ahwa'iha wa kulla amrayni sirrun bainal 'abdi wa rabbi la yaqbalullahu ta'ala fihima illa as-sidqu wa sidqu fihima huwa ayatut taqwa li'anna taqwa hiya allati taj'alu sirrul insani wa ka'alaniyati. Oke, jelas sudah bahwa puasa itu adalah pelaksanaan taat, menjalankan perintah Allah dari segala hal yang membatalkan secara zahir. Jadi puasa itu melaksanakan perintah Allah, untuk mencegah jangan sampai terjadi pembatalan dari sisi zahir. Karena tekanan Said Ashur dalam buku ini, batin itu adalah momen penting yang bisa dicatat ibadah puasa seseorang diterima oleh Allah. Jadi mungkin bukan ke persoalan zahirnya lah, batinnya yang lebih urgent dikatakan oleh beliau ini. Ayo jaga batin kita, ayo jaga jawarih kita, terutama al-afkar
la yaqa'u ala ma'siyatillahi bisyirki. Yang utama itu pemikiran kita saat kita berpuasa, jangan sampai pikiran ini syirik kepada Allah, maksiat kepada Allah. Kalau itu terjadi, maka bukan puasanya yang batal, tapi pahala puasa itu yang menjadi batal. Puasa tetap terlaksana secara fiqhiyah, tapi pahalanya batal. Dia tidak akan mendapatkan pahala berpuasa jika akal, logika, pikirannya ini maksiat kepada Allah dengan cara syirik kepada Allah. Ada nggak pikiran kita yang kepada Allah syirik? Banyak dalam berpikir seperti kalau kita dalam suasana kita sedang merenung sendiri, kita katakan, mau Allah, siapa Allah itu? Hal aman Nabi, apakah kita harus puas iman pada Allah? Siapa Allah itu? Tapi ini saya bicara ini dalam konteks majelis ya, karena dalam beberapa kode etik ulama-ulama kalam itu kita berbicara aina Allah, di mana Allah, itu sudah syirik kepada Allah. Tapi kalau ini saya sampaikan dalam konteks majelis. Contoh, pikiran kita inkar kepada Allah atau inkar ala iqamati hududillah, inkar kepada hal-hal yang Allah sudah berikan batas dalam sisi praktik ibadahnya. Salat seperti kita lagi merenung sendiri, berkata, ngapain saya salat ya? Emang salat itu apa? Kok saya mau ya tengah malam, bangun, mandi, berwudu, salat malam. Apa itu salat? Nah, otak kita berkata itu sudah murtad. Bahkan tadi itu syirik kepada Allah. Karena dia melanggar hududillah, batas-batas hukum yang Allah sudah berikan. Nah, puasa itu tetap akal, itu kaful batin. Jadi mencegah full batni, mencegah, menahan semua yang terkait dengan urusan batin kita. Yang tidak terlihat, yang ghair hissiyah. Kalau kita lihat itu kan terlihat kalau indra kan. Tapi ada hal-hal yang di luar indra kita, itu namanya hissiyah. Nah, itu batin namanya. Harus kita jaga. Terutama ditekan lagi oleh beliau itu wa ma'siyatul batin minha an-nazru ila ghairi la'iqin. Jadi maksiat hati, melihat maksiat yang ada dalam kejiwaan kita itu seperti melihat yang tidak layak dalam berpuasa, mendengar yang tidak cocok dalam berpuasa, melangkah yang tidak syar'i dalam berpuasa. Jadi itu semuanya harus kita usahakan untuk tidak kita lakukan sedikit demi sedikit agar kita tetap menjaga kestabilan puasa kita. Jadi an-nasauma ibadatun tatamassalu fi ta'ati amrillah azza wa jalla bil imtina'i 'anil muftirat. Jadi puasa itu menjalankan aturan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Batal puasa secara fiqhiyah itu zahiriyah. Kalau batiniyah itu tidak masuk dalam batal puasanya. Tapi yang batal itu pahala berpuasanya. Wa jihadun nafsi wa mukhalifatu ahwaiha. Jadi memerangi, menekan kejiwaan kita, nafsu yang negatif itu untuk selalu kita berpaling dari keinginan nafsu negatif itu salah satu faktor yang hendaknya harus kita jaga dan kita usahakan semaksimal mungkin. Maka dalam nuansa kita berpuasa yang mudah-mudahan ini hikmatul uzma alaina, hikmatul kubra. Jadi ada hikmah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan puasa kita di saat stay
at home, jadi kita selalu di rumah itu mungkin salah satu cara yang paling bisa kita manfaatkan. Kita menjaga pandangan kita dari maksiat di luar, kita menjaga kaki kita dari berjalan untuk maksiat di luar, dan hal-hal yang lain. Ini mungkin bisa kita syukuri dengan kita selalu tinggal di rumah. Tidak boleh kita keluar. Apalagi sekarang Bekasi nih kan, kita tahu sudah masuk zona merah, kita sudah hampir 2 bulan nggak keluar rumah. Sama mungkin yang Pak Purkon di Garut, terus Ibu Lia Khairia di mana? Di Garut, atau Pak Purkon di Tasik. Ini mungkin Pak Torik di Bandung, Pak Diki ini mungkin di Mesir. Ini semua dalam konteks kita ini stay at home sama-sama. Ini kita manfaatkan untuk kita kaful batni atau jihadun nafsi wa mukhalifatu ahwaiha li kai yaqa. Kita jaga, kita jaga keinginan nafsu kita itu jihad. Kita jaga jihad jiwa kita itu untuk tidak melihat maksiat, mendengar maksiat, hal-hal yang negatif di luar itu. Ini mungkin bisa kita terapkan di rumah kita masing-masing. Nah, wakila amroini sirrun bainal abdi wa rabbih. Keduanya itu antara muftiratis saum yang mencegah untuk menahan untuk tidak batal puasa zahir, dan mencegah untuk tidak batal pahala puasa batin. Yang kedua-duanya itu kata Allah sirrun bainal abdi wa rabbih. Itu adalah rahasia yang tidak mungkin orang tahu kecuali hanya kita yang berpuasa dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita dalam berpuasa. Jadi kedua-duanya itu adalah sangat urgent sekali. Kita berusaha untuk menahan dari yang batal puasa secara zahir dan menahan batal puasa secara batin. Yang keduanya itu hanya Allah dan kita yang tahu, orang yang berpuasa. La yaqbalullahu ta'ala fihima illa as-sidq. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali perilaku jujur. Jadi kita anggota kita minum di siang hari, kita bertemu dengan orang, atau kita katakan kepada Allah, kita berbohong kepada orang itu, kita berpuasa. Padahal kita sudah buka puasa secara zahir. Batinnya kita melakukan maksiat pandangan kita, melakukan maksiat pendengaran kita, melakukan maksiat pikiran kita, maka itu bisa membatalkan pahala puasa. La yaqbalullahu ta'ala fihima. Yang keduanya itu tidak akan bisa mendapatkan pahala kecuali dengan perbuatan yang jujur oleh kita. Wasidqu fihima huwa ayatut taqwa. Benar, konsisten, komitmen kita kepada Allah dalam berpuasa, komitmen kita menjaga zawahir fisik, komitmen kita menjaga batin, maka yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, huwa ayatun min ayatit taqwa. Itu adalah ciri orang itu bisa takwa kepada Allah jika kedua hal itu direalisasikan dalam beribadahnya. Jadi memang kita hanya kepada Allah berharap. Kepada Allah kita berdoa agar apa yang kita lakukan dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, mudah-mudahan Allah ijbar. Mudah-mudahan Allah tambal kekurangan ibadah kita, dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir-akhir doa kita dalam permohonan kepada Allah,
taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taksirona ya Allah. Itu kita ungkapkan dalam doa kita di sela-sela selesai salat witir. Jadi kita berdoa kepada Allah, yang kekurangan kita ini dalam beribadah, tolong sempurnakan ya Allah. Karena kalau kita lihat dari komentar buku ini agak berat rupanya. Karena kita dibilang itu la yaqbalullahu ta'ala fihima illa as-sidqu. Wasidqu fihima huwa ayatut taqwa. Li'anna taqwa hiya allati taj'alu sirral insani ka'alaniyati. Karena takwa itu sebetulnya apa definisinya itu? Kita selalu diberikan informasi imtisalu awamirillah wajtinabun nawahillah, itu takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan semua larangan Allah. Itu takwa definisi secara umum. Tapi di sini dikatakan wa taqwa li anna taqwa antaja'al sirral insani ka'alaniyati. Jadi kalau ciri orang bertakwa itu di saat dia sendiri sama perlakuan dan perbuatannya saat di hadapan orang banyak. Itu ciri orang bertakwa tuh. Jadi la yufarriq baina makan alladhi yanzurun nas aw la yanzurun nas. Jadi di mana saja tempat, baik itu ada orang lain melihat ataupun tidak ada orang lain melihat, jika dia sidqun nafsi, dia sudah jujur dengan dirinya di hadapan Allah, itulah yang disebut takwa. Nah, ini kadang-kadang kita kan agak berbeda nih. Kalau sholat sendiri, makanya hanya kaos, kita berani pakai kaos. Ibu-ibu mungkin kalau sendiri tidak ada orang, atau bahkan depan suaminya, dia biasa-biasa saja kan. Tapi ketika keluar dari rumah, seperti ia mau syuting dalam sinetron. Dia bersolek, dia berapa. Nah itu namanya enggak matching dengan apa yang disampaikan oleh Sa'id Ashur. At-taqwa itu sirrul insan alladzi taj'alul insan fi sirrihi ka'alaniyati. Dalam kondisi ia sendiri dan dalam kondisi banyak orang disaksikan, dia tidak berubah. Jika ia berbuat baik, ia sendiri dia berbuat baik. Banyak orang pun dia berbuat baik. Itu ciri dari takwa yang dimaksud oleh Sayyid Sa'id al-Ashur dalam bukunya. Nah, mudah-mudahan kita ini puasa. Sebetulnya yang dimaksud itu puasa. Puasa yang sebenarnya itu antaja'al nafsaka fi sirrika ka'alaniyati. Puasa itu menjadikan Anda, menjadikan kita, menjadikan kalian dalam kesendirian dan banyak orang sama dia berperilaku. Jika ia bertasbih dalam kesendirian, banyak orang dia bertasbih. Jika ia baca Quran dalam kesendirian, di banyak orang pun dia baca Quran. Maka saya ingat sekali dalam buku punya Imam An-Nawawi. Dia bilang itu, ma huwa al-farqu baina syirki. Apa sebetulnya sih perbedaan syirik itu? Jadi dia katakan itu ar-riya huwa syirkul asghar. Jadi riya itu syirik. Dalam kapasitas yang paling rendah, itu syirik. Riya itu syirik yang paling rendah. Jadi tipis dengan perbedaannya. Saya kasih contoh, jika ibu bapak di tepat jam 8 pagi melaksanakan sholat duha. Sirrian kana au alaniyatan, sedang kondisi bapak itu ada orang atau tidak, tetap di sholat. Nah, perbuatan baik sholat yang sudah kontinu dilakukan jam 8, tiba-tiba satu saat datang tamu ke rumah, tepat jam 8. Nah, lalu kita dua pilihan. Saya terima tamu saya atau saya sholat.
Oke, hati kita berkata, udah tamu disuruh masuk dulu. Tamu masuk. Di saat tamu berada dalam ruangan tamu kita katakan dalam hati kita nih. Sendiri kita yang katakan. Saya laksanakan sholat duha seperti biasa atau tidak ya? Jika saya melaksanakan sholat duha seperti biasa, saya takut dibilang riya oleh tamu saya. Maka saya putuskan saya tidak sholat duha karena takut dibilang riya oleh tamu saya. Selesai ngobrol dengan tamu. Jam 10, jam 9 tamu pulang. Gimana status kita di hadapan Allah tentang riya? Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bahkan dalam kitab-kitab yang lain beliau katakan itu asyirkul asghar, ar-riya huwa asyirkul asghar. Riya itu syirik yang paling kecil batasannya. Bapak Ibu lakukan sholat duha di hadapan tamu itu tidak riya. Justru saat Bapak tinggalkan sholat duha karena takut dibilang riya oleh manusia, waqa'atir riya ala nafsik, maka jatuh ke kondisi itu menjadi riya. Jadi kalau justru kita sholat tidak riya, kalau kita tinggalkan sholat karena takut dibilang riya oleh tamu atau oleh manusia, maka jatuhlah riya saat kita melihat kepada orang takut dibilang riya. Al-farqu khafifah. Memang kecil sekali batasannya dia. Jadi tidak bisa mungkin kasat mata kita melihat ini orang ini riya atau tidak. Maka itu kaful batni fisyami atau fisaumi kana ahammu syai'in alladhi fa'alna. Jadi mencegah, memelihara persoalan spiritual, memelihara persoalan batin kita, justru itu hal yang paling urgent dalam beribadah puasa ini. Karena tadi beliau katakan, kalau makan dia batal secara fikih. Tapi kalau dia lakukan secara fikih sempurna puasanya, bisa jadi pahalanya tidak ada. Betul sekali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam shaimin yasumu bisiyami illa al-ju' wal 'atas. Banyak sekali kam wa adad, banyak sekali di antara kita yang berpuasa hanya bisa menahan, mendapatkan lapar dan haus. Tidak lebih dari itu. Karena batin kita belum berpuasa. Fisik kita berpuasa, tapi batin, ruhiyah kita belum berpuasa. Maka ahammu syai' fi ada'i siyam imsik nafsaka an ruhiyatika. Jadi yang paling urgent untuk kita berpuasa ini, paling penting dalam beribadah, jaga batin kita. Mulut tidak boleh berkata-kata kotor apalagi menyakitkan orang. Mata tidak boleh melihat hal yang maksiat. Idza nazarta panzur ila ayatillah. Ketika kita mau melihat, gunakan mata ini dalam berpuasa, lihat ciptaan Allah, baik kauniyah yang terlihat ataupun yang tersirat, ataupun yang tersurat. Yang tersirat itu alam, yang tersirat itu adalah wahyu Allah, kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Pikiran harus berpuasa. Jika itu sempurna kita lakukan, dipastikan kita menjadi orang-orang yang diterima puasa kita pada Ramadan ini. Faiza ada as-shaimu faridatan. Faiza ada as-shaimu faridatan saumi kama kataballahu ta'ala fahuwa khaliqun bi ayyakuna minal muttaqin wa qad suddirat
bi'aunillahi ta'ala azza wa jalla hadhihi al-kalimah. Jadi jika kita sudah melakukan puasa Ramadan sesuai dengan apa puasa yang sudah Allah tentukan di bulan Ramadan, puasanya menahan iftar dari sejak fajar shadiq sampai dengan maghrib. Zohirnya dilaksanakan, lalu batinnya juga dipraktekkan untuk menjaga dari waqat alal ma'siyah. Fahadhiya saumul muttaqin. Inilah yang dimaksud puasa orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama. Ini Masya Allah luar biasa. Saya sendiri ini kitab sudah lama sekali saya beli dari 98 dulu. Tapi baru kebaca lagi, Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Jadi arahan dari puasa dalam perspektif Islam yang dikemas oleh Syekh Said Ashur ternyata bukan hanya fisik yang harus berpuasa, tapi batin kita berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.